Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Tiana Koordinator kelompok 4 Matematika. Dan sekarang Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat. Jadi, teman-teman, fungsi kuadrat ini adalah salah satu fungsi yang terdapat di dalam matematika yang dibentukkan atau memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Yang mana dari nilai A, B, dan C kita dapat memperoleh berbagai macam hal yang seringkali kita ingin cari pada fungsi kuadrat. Nah, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama, mulai dari nilai A pada fungsi kuadrat. Jadi, mulai dari nilai A dalam fungsi kuadrat ini kita dapat memperoleh satu hal. Apa itu? Yaitu kita dapat mengetahui kurvanya. Apakah kurvanya ini ke atas atau kurvanya menghadap ke bawah. Jadi fungsi kuadrat ini memiliki kurva berbentuk parabola dalam grafik. Berbeda dengan fungsi linear yang memiliki kurva atau memiliki garis lurus pada grafik. Nah, dari nilai A pada fungsi kuadrat ini kita dapat mengetahui kurvanya dalam grafik berbentuk atau menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Jadi, kita dapat mengetahuinya dengan melihat nilai A-nya. Apakah A-nya ini lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0? Nah, jika A-nya lebih besar daripada 0 atau A ini bernilai positif, maka kurva dalam grafik untuk fungsi kuadrat ini akan menghadap ke atas. Sebaliknya, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau A-nya ini bernilai negatif, maka kurvanya akan berbentuk ke bawah. Nah, tak lupa ketika kurvanya ini menghadap ke atas, maka akan mencapai puncak minimum. Sedangkan sebaliknya, jika kurvanya menghadap ke bawah, maka akan mencapai puncak maksimum. Tetapi tidak terlepas dari syarat, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, yang kedua untuk nilai B. Pada nilai B dalam fungsi kuadrat, kita dapat mengetahui hal baru lagi. Apa itu? Jadi, pada nilai B ini tidak terlepas dari nilai A pada fungsi kuadrat, kita dapat mengetahui hubungannya pada sumbu simetrinya. Contoh, ketika ada gambar seperti ini, maka yang di bagian tengahnya adalah sumbu simetrinya. Nah, inilah yang dikatakan sumbu simetri. Jadi, B dalam fungsi kuadrat ini dapat membantu kita untuk mengetahui sumbu simetrinya. Apakah sumbu simetrinya ini positif atau negatif? Nah, jenis yang pertama dalam sumbu simetri pada fungsi kuadrat yaitu bernama BK. Apa itu BK? Jadi BK ini terdiri dari dua kata, yaitu B dan K. Apa itu B? Nah, B adalah beda tanda A dan B-nya. Kalau A-nya bernilai positif, maka B-nya harus bernilai negatif. Nah, sedangkan K ini adalah kanan. Jadi, sumbu simetrinya berada di posisi kanan grafik atau sumbu Y. Sedangkan jenis yang kedua bernama Saki. Saki ini juga terdiri dari dua kepanjangan. Yang pertama adalah sa. Sa itu adalah sama. Jika tadi berbeda, maka sa sekarang adalah sama. Sama apanya? Sama nilai A dan nilai B-nya. Kemudian ki, saki. Ki-nya ini adalah kiri, yang mana sumbu simetrinya berada pada posisi sebelah kiri Y. Seperti ini adalah contoh sumbu simetri BK. Kemudian ini adalah contoh sumbu simetri Saki. Oke, selanjutnya adalah nilai C. Jika tadi kita telah membahas apa saja yang dapat kita peroleh dari nilai A maupun nilai B dalam fungsi kuadrat ini, selanjutnya adalah nilai C. Nah, kita dapat memperoleh apa sih dalam nilai C ini pada fungsi kuadrat? Jadi, pada fungsi kuadrat, tepatnya pada nilai C, kita dapat mengetahui titik potong sumbu Y. Nah, jika ada gambar seperti ini, ini kemudian diberikan parabola seperti ini, maka titik potong sumbu Y-nya ada pada
sebelah sini atau titik sini. Nah, yang mana hal ini menandakan bahwa titik potong sumbu Y ini adalah positif. Sedangkan jika titik potong sumbu Y-nya negatif, maka akan digambarkan seperti ini. Nah, dan titik ini adalah pertanda bahwa titik potong sumbu Y adalah negatif. Selanjutnya, di dalam fungsi kuadrat juga terdapat nilai D, tapi ini tidak termasuk atau bukan bentuk umumnya, tetapi di fungsi kuadrat ini terdapat nilai D atau diskriminan. Jadi diskriminan ini untuk apa? Jadi diskriminan pada fungsi kuadrat ini yaitu untuk menentukan titik potong sumbu X. Kalau tadi yang nilai C adalah untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka sekarang D adalah untuk menentukan titik potong sumbu X. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah seperti ini. Yang pertama, D atau diskriminan ini memiliki rumus untuk membantu kita mencari diskriminannya pada fungsi kuadrat, yaitu B sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, seperti ini. Nah, perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, jika D lebih besar dari 0, maka akan memotong 2 titik, seperti ini. Ini adalah gambar diskriminan. Jika D-nya lebih besar daripada 0, maka dikatakan memotong 2 titik. Nah, kemudian jika D sama dengan 0, akan dikatakan menyinggung sumbu X atau menempel. Digambarkan seperti ini. Yang terakhir, jika D lebih kecil daripada 0, maka titik potong sumbu X itu melayang seperti ini. Dalam fungsi kuadrat, kita juga dapat mengetahui titik puncaknya dengan rumus min B per 2A atau min D per 4A. Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya untuk rumus pertama yaitu min B per 2A untuk menentukan pada nilai X, min B per 2A digunakan, sedangkan untuk min D per 4A digunakan untuk menentukan nilai ekstrim, maksimum atau minimum, atau yang biasa kita singkat dengan Y max atau Y min. Jadi Y max atau Y max atau Y min sama dengan min D per 4A. Nah, itulah kurang lebih seperti itu materi yang saya jelaskan. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi agar teman-teman dapat mengetahuinya, akan dijelaskan bentuk soalnya. Bye. Baik, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari fungsi kuadrat. Pada contoh soal yang pertama adalah kurva Y sama dengan PX kuadrat dikurang 4X tambah 1. Memotong sumbu X di 2 titik berbeda, maka titik-titik-titik tanda tanya. Terdapat 5 pilihan ganda di soal tersebut. A sama dengan P lebih besar dari 4. B, P sama dengan 4. C, P lebih kecil dari 4. D, P lebih kecil dari 2. Dan E, 2 lebih kecil dari P dan lebih kecil dari 4. Sebelum masuk ke contoh soal yang akan saya jelaskan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu, yang dimana jika parabola memotong sumbu X, maka D lebih dari 0. Jika parabola menyinggung sumbu X, maka D sama dengan 0. Dan jika parabola tidak menyentuh atau tidak mengenai sama sekali sumbu X, maka D lebih kecil dari 0. Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Bentuk dasar dari diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Pada persamaan kuadrat kali ini, Y sama dengan PX kuadrat dikurang 4X tambah 1, kita dapat menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan di atas. Y sama dengan PX kuadrat dikurang 4X tambah 1, yakni A-nya adalah P, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 1. Setelah mengetahui nilai A, B, dan C, kita tinggal mensubstitusikannya nilai A, B, dan C ke rumus determinan.
yang dimana karena D-nya itu memotong sumbu X di dua titik berbeda, maka kita akan menggunakan rumus D lebih dari 0 atau ya seperti itulah. B kuadrat dikurang 4AC lebih dari 0, maka kita akan mensubstitusikan nilai AB dan C-nya yang dimana min 4 kuadrat dikurang 4 dikali P dikali 1 lebih besar dari 0. 8 dikurang 4 dikali P dikali 1 lebih besar dari 0 sama dengan 8 dikurang 4 dikali P. Kemudian ini akan sama-sama saya bagi dengan min 4, yakni min 4 dibagi min 4 sama dengan P, dan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Berhubung pengoperasiannya menggunakan bilangan negatif atau minus, yakni min 4, jadi kita akan merubah atau membalik arah panahnya jadi P lebih kecil dari 2. Setelah saya membahas contoh soal yang pertama, saya akan membahas contoh soal yang kedua. Grafik fungsi X kuadrat fx sama dengan X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 menyinggung sumbu Y sama dengan 3X plus 4. Nilai B manakah yang memenuhinya? Yang dimana pada soal tersebut terdapat 5 opsi pilihan ganda yang bisa kita jawab, yang dimana A-nya adalah min 4, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 0, D-nya adalah 3, dan E-nya adalah 4. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu soal tersebut, karena pada soal tersebut terdapat 2 fungsi yang disebutkan. Fx sama dengan X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 itu adalah fungsi kuadrat. Sedangkan Y sama dengan 3X plus 4 itu adalah fungsi linear. Karena terdapat 2 fungsi yang tertulis pada soal tersebut, maka berlakulah persamaan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya kita anggap sebagai fungsi kuadrat, sedangkan Y2-nya kita anggap sebagai fungsi linear. Setelah itu, langsung saja kita substitusi nilai Y1 dan Y2-nya. Yang dimana Y1 sama dengan Y2, X kuadrat ditambah Bx ditambah 4 sama dengan 3X plus 4. Terus X kuadrat ditambah Bx min 3 plus 4 min 4 sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena 3X plus 4-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri, maka dia akan menjadi negatif. Kenapa saya menuliskannya seperti itu? Saya menuliskannya seperti itu supaya soalnya tersusun dan gampang dimengerti. Yang terakhir itu X kuadrat ditambah Bx min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Yang dimana A-nya adalah 1 yakni X, B-nya adalah B, X min 3, dan C-nya adalah 0. Karena pada soal tersebut tertulis bahwa menyinggung sumbu Y, maka kita akan menggunakan persamaan D sama dengan 0 atau menggunakan rumus determinan sama dengan 0 karena pada soal tersebut tertulis menyinggung sumbu Y. Maka B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Kita substitusikan nilai A, B, dan C yang sudah kita dapatkan pada persamaan sebelumnya, yang dimana B min 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 dan kali 0 sama dengan 0. Lalu B min 3 kuadrat sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena 4 kali 1 adalah 4 dan dikalikan 0 sama dengan 0. Maka turunlah B min 3 kuadratnya ke bawah.
Terus B sama dengan 3. Jika ada teman-teman yang bertanya kenapa bisa B sama dengan 3, terdapat beberapa hal yang saya tidak tuliskan, yakni B min 3 kuadrat sama dengan 0. Semua kedua variabel dan itunya dipangkatkan dengan 2, ya. Jadi B kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 0. B kuadrat itu B, dikurang min 3 kuadrat itu 9 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 9-nya ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi akar 9. B sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3. Jawabannya adalah D, 3. Setelah saya membahas contoh soal pertama, kedua, dan ketiga, saya harap bagi audiens yang sedang menonton atau mendengar video ini dapat paham dan mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Baik, saya akan masuk ke contoh soal yang keempat. Berdasarkan perkiraan kebutuhan Kitela kota P pada X tahun 2017 sebesar Hx sama dengan 180 X kuadrat ditambah 540X ditambah 1080. Produk Kitela kota tersebut pada tahun yang sama sebesar Fx sama dengan 720 ditambah 20.880 kuintal. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan Kitela dari luar kota mulai pada tahun ... tanda tanya. Terdapat 5 opsi pilihan jawaban yang dapat kita pilih pada soal tersebut, yang dimana A adalah tahun 2020, B adalah tahun 2023, C tahun 2028, D tahun 2029, E tahun 2032. Untuk mengetahui kapan kota P akan mendatangkan Kitela, maka berlakulah persamaan Hx sama dengan Fx atau Y1 sama dengan Y2. Sama dengan contoh soal kedua, kita tinggal mensubstitusikan nilai Hx dan Fx-nya, yang dimana 180X kuadrat ditambah 540X ditambah 1080 sama dengan 720X ditambah 20.880. Saya akan memindah ruaskan 720X ditambah 20.880 ke ruas kiri. Maka nilainya akan berubah dari yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga 180X kuadrat ditambah 540X tambah 1080 min 720X min 20.880 sama dengan 0. 180X kuadrat karena tidak memiliki atau tidak mempunyai teman untuk dikurang ataupun ditambah, maka langsung saja turun ke bawah. Sedangkan 540X harus dikurangkan terlebih dahulu dengan 720X, sehingga menghasilkan min 180X. Untuk 1080 harus juga dikurangkan dengan min 20.880 sehingga menghasilkan 19.800. Sehingga 180X kuadrat dikurang 180X dikurang 19.800 sama dengan 0. Ketiga tersebut akan saya bagi dengan 180, sehingga 180X kuadrat dibagi 180 menghasilkan X kuadrat, sedangkan 180X dibagi 180 menghasilkan X, sedangkan 19.800 dibagi dengan 140 menghasilkan 110. Karena di depannya semua min, maka kita akan menggunakan min juga pada bawahnya. Jadi X kuadrat min X min 110 sama dengan 0. Setelah menghasilkan tersebut, saya akan menfaktorkan persamaan tersebut dengan cara X plus minus, X minus dan X plus. Untuk mendapatkan faktorisasi dari persamaan tersebut,
kita harus mencari berapa kali berapa yang menghasilkan 110. Saya mendapatkan 11 kali 10 sehingga X min 11 dan atau X plus 10 sama dengan 0. Karena X min 11 ini, kita akan menghilangkan X-nya dan menjadi X sama dengan 11. Untuk X plus 11 nya ini akan menjadi min, jadi X sama dengan min 10. Setelah memperoleh nilai X sama dengan 11 atau X sama dengan min 10, kita akan menggunakan X sama dengan 11 karena X sama dengan min 10 tidak memenuhi, karena X dalam itu adalah tahun. Kesimpulan adalah 11 tahun dari tahun 2017 itu sama dengan 2028. Sehingga kota P akan mendatangkan Kitela mulai tahun 2029. Kenapa bisa 2029? Karena pada soal berdasarkan perkiraan kebutuhan Kitela kota P pada X tahun setelah 2017, berarti itu 2018, sehingga 2018 ditambah 11 itu adalah 2029. Jawabannya adalah D, 2029. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik potong dari sumbu Y. Contoh soal yang pertama yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang kita ketahui adalah ax kuadratnya yaitu 2x kuadrat, bx-nya min 5x, dan c-nya adalah min 12. Agar kita bisa mencari titik potong dari sumbu Y, kita ubah X-nya menjadi 0. Jadi X sama dengan 0. Jadi setiap ada kata X, kita mengetikkannya seperti ini. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. Begitupun min 5. Min 5 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik potong dari soal yang pertama yaitu min 12. Contoh soal yang kedua adalah fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 6x ditambah 4. Seperti soal yang pertama, kita mengetikkan x-nya menjadi 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0. 5 dikali 0 sama dengan 0. Begitupun 6. 6 dikali 0 sama dengan 0. Jadi titik potong dari sumbu Y soal kedua yaitu 4. Saya akan menjelaskan dua contoh soal dari menentukan koordinat titik balik maksimum. Soal yang pertama yaitu menentukan koordinat titik balik maksimum dari fungsi fx sama dengan 9 kurang 6x kurang 3x kuadrat. Pertama-tama kita harus mengetahui rumus x puncak yaitu min b per 2a. Setelah itu kita mengubah menjadi bentuk umum. Min 3x kuadrat itu a, 6x itu b, dan 9 itu C. Setelah itu kita substitusikan menjadi min 6 per 2 min 3. Setelah itu penyebutnya kita kalikan. 2 kali min 3 sama dengan min 6. Jadi min 6 dikali min 6 sama dengan 1. Setelah itu kita menentukan rumus Y puncak. Rumus Y puncak yaitu min D per 4A. Setelah itu kita substitusikan menjadi min 6 kuadrat dikurang 4 min 3 9 per 4 min 3. Setelah itu kita jumlahkan min 6 kuadrat. Min 6 kuadrat sama dengan 36. Setelah itu kita jumlahkan 4 kali min 3 dikali 9 sama dengan 108. Setelah itu kita jumlahkan penyebutnya. 4 kali min 3 sama dengan min 12. Setelah itu 36 ditambah 108 sama dengan 144. Setelah itu 144 dibagi min 12 sama dengan 12. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua yaitu menentukan titik balik maksimum dari fungsi kuadrat fx 8x dikurang 2x kuadrat adalah x puncak. Kita menentukan x puncaknya yaitu min b per 2a.
Setelah itu kita substitusikan menjadi min 8 per 2 min 2. Kita kalikan penyebutnya 2 kali min 2 sama dengan min 4. Setelah itu min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Setelah itu kita tentukan dia puncaknya. Rumus puncak yaitu min D per 4A. Setelah itu kita jumlahkan fx sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. 2 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi 16 kurang 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 16 kurang 8 sama dengan 8. Saya akan memberikan dua contoh soal bentuk umum fungsi kuadrat. 1. Fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x tambah 8. Hitunglah nilai A tambah 2b tambah 3c. Diketahui nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan 8. Sama dengan A tambah 2b tambah 3c sama dengan 4 tambah 2 dalam kurung 3 tambah 3 dalam kurung 8 sama dengan 4 tambah 6 tambah 24 sama dengan 34. 4 tambah 2 dalam kurung 3 kita kalikan di luar kurung sama dalam kurung. 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 3 kali 8 sama dengan 24. Hasilnya 34. 2. Fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Hitunglah nilai 2a tambah 3b tambah 4c. Diketahui nilai a sama dengan 3, nilai b sama dengan minus 2, nilai c sama dengan 5. Sama dengan 2a tambah 3b tambah 4c. Sama dengan 2 dalam kurung 3 tambah 3 dalam kurung 2 minus 2 tambah dalam kurung 4 kali 5 sama dengan 6 kurang 6 tambah 20 sama dengan 20. 2 kita kalikan di dalam kurung sama di luar kurung. 2 kali 3 hasilnya 6 tambah 3 dalam kurung minus 2 kita kalikan positif sama negatif, jadi hasilnya negatif, jadi 6 tambah dalam kurung 4 kali 5 hasilnya 20, jadi hasilnya 6 kurang 6 tambah 20. Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh soal mencari titik potong sumbu X. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4, di mana syarat sumbu y itu sama dengan 0. Yang pertama, kita memfaktorkan x ditambah 1 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini x pangkat 2, jadi kita tuliskan x dan x. Lalu kita mencari perkalian yang menghasilkan min 4. 1 dikali min 4 sama dengan min 4. Lalu kita mencari penjumlahan yang dimana menghasilkan min 3. 1 ditambah min 4 sama dengan min 3. X ditambah 1 sama dengan 0 atau x dikurang 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1 dan x sama dengan 4. Jadi titik potongnya yaitu min 1,0 dan 4,0, di mana min 1 yaitu x dan 0 itu y. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12. Nah, kita harus menentukan titik potong sumbu x. Syaratnya adalah sumbu y sama dengan 0 atau y itu sama dengan fx. Seperti contoh yang pertama tadi, kita memfaktorkan x dikurang 2 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita harus mencari perkalian berapa yang menghasilkan positif 12, yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Lalu kita
mencari penjumlahan yang menghasilkan min 8. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 6 sama dengan 0. X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Jadi titik potongnya yaitu 2,0 dan 6,0, di mana X yaitu 2 dan Y sama dengan 0. Jadi kiri grafik Y nya di dalam Otot pinggang bang, nyeri punggung bang. Hai. Capek Kak Bapak. A few moments later. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12. X kuadrat ditambah 6x sama dengan potong dari sumbu Y. Kita Stop it. suara motor. Soalnya aku sebut. Suara motor. Motor lagi. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Apa greget. Apa gue colok aja ya matanya? Mencari penjumlahan yang menghasilkan min 8 sama dengan 2 selesai. Turun sekali jilbabku tadi menjelaskan. Tarat 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 tarat. Apa gue colok aja ya matanya? Soponya sudah ada tapi jarunya nggak ada guys. Berarti kan? Wih tiap hari saya cek. Ini saya memelihara 2 ekor. Ini adalah peliharaan saya, guys. 2 ekor dinosaurus. Ini apa ini? Jenis kucing apa ini? Ini kayak Kucing ada. comer. Ini kok ini.